Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Sukiat dari Serpong. Kami berharap Bapak Ibu semua yang ada, kita boleh siapkan hati kita dan siapkan membuka hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini biarlah menguatkan kita dengan mengangkat sebuah tema kasih. Apa itu kasih? Bagaimana itu kasih? Dan seperti apa? Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Evi Sukiat untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan yang ada. Salam. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kemper Tatiti yang sudah mempercayakan saya melayani firman Tuhan pada hari Minggu ini. Perkenalkan, nama saya adalah Evi Sukiat. Saya adalah teman seangkatan dari Ibu Gembala, Ibu Rianita Purwasendika. Kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan kasih. Terambil dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Next. Yesus menanyakan kualitas kasih Petrus kepadanya dengan maksud memulihkan kasih Petrus kepadanya, kepada Yesus. Kita tahu bersama Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Karena itu Yesus bermaksud untuk memulihkan kasih Petrus kepadanya. Next. Di pertanyaan pertama dikatakan ayat yang ke-15, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih daripada mereka ini. Petrus meminta komitmen Petrus, Yesus meminta komitmen Petrus untuk mengasihinya lebih dari mereka, lebih dari teman-teman yang lain, lebih dari orang-orang yang dikasihinya, lebih dari semuanya. Kasihnya di sini, apakah engkau mengasihi aku? Kasih di sini adalah kasih agape. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang walaupun. Jadi rela berkorban demi Yesus. Kasih yang walaupun, kasih yang sangat sulit bagi manusia untuk melakukannya. Kasih yang tetap mengasihi walaupun orang tersebut membenci kita. Yang tetap mengasihi walaupun dia selalu merugikan kita. Kasih yang walaupun. Tapi Petrus menjawabnya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Mengasihi engkau di sini dalam bahasa aslinya Pileo. Petrus hanya dapat menjawab sebatas kasih persaudaraan, kasih sesama rekan,
kasih sebagai rekan. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang lemah. Dia tahu bahwa dia baru saja menyangkal Yesus. Karena itu Petrus tidak berani menjawab, "Saya agape pada engkau." Tidak berani, karena sudah terbukti saat seorang budak bertanya kepada Petrus, "Engkau salah satu dari mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Menjawab sampai 3 kali tidak, bahkan sampai mengutuk. Petrus tahu kelemahannya. Karena itu dia hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih phileo, kasih sebagai rekan, kasih yang sama visi doang. Lalu di pertanyaan kedua, Yesus tidak lagi memakai kalimat lebih daripada mereka ini. Kalau kita lihat ayat 16, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus menurunkan standarnya. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi?" Tetap pakai kasih agape. "Apakah engkau memiliki kasih agape terhadap aku?" Dia tidak pakai lebih daripada mereka ini. Yesus tidak pakai lebih daripada mereka ini. Yesus tanya, "Apakah engkau agape?" Kasih yang walaupun terhadap aku, kasih yang rela berkorban untuk aku. Tapi lagi Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa aku phileo terhadap engkau. Bahwa aku mengasihi engkau sebagai saudara, sebagai rekan." Petrus tidak berani berkata bahwa aku agape, sebab dari kenyataannya belum lama dia sudah menyangkal Yesus. Petrus tahu dia memberikan komitmen pada waktu yang lalu karena luapan emosinya yang bilang, "Yang lain boleh menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak." Karena luapan emosinya, sewaktu tantangan datang, komitmen itu lenyap karena ketakutan. Petrus tidak berani berkata, "Aku agape." Dia tetap phileo. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan tuntutannya dari agape menjadi phileo. Ayat yang ke-17, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengasihi sini Yesus memakai kata phileo. Yesus menurunkan standarnya. Yesus menurunkan pertanyaannya kepada Petrus. Sama seperti saat Yesus mau menyelamatkan dunia ini, manusia ini, Yesus harus turun dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sama, Yesus menurunkan standarnya untuk menyelamatkan Petrus, untuk membawa Petrus mempunyai kasih yang semakin hari semakin bertambah menjadi kasih yang agape. Petrus dia jawabnya tetap jawabnya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Petrus tetap menjawab dengan, "Engkau tahu bahwa aku phileo." Petrus dia sebagai manusia yang lemah, banyak kelemahan. Dia sudah jujur pada Tuhan. "Tuhan, saya hanya bisa phileo." Tapi Petrus bukan tinggal di phileo saja, bukan hanya tinggal di kasih persaudaraan saja. Petrus bertumbuh terus. Terbukti dari saat aniaya datang, Petrus
mati menderita untuk Kristus dengan disalib, tapi kepalanya di bawah. Petrus bertumbuh dalam kasihnya kepada Yesus. Ayat 18 katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Di sini dibilang itu nubuatan bagaimana nanti Petrus akan menderita, akan mati. Yesus tahu bahwa nanti Petrus akan mati demi dia. Yesus tahu bahwa Petrus nantinya akan mempunyai kasih yang agape terhadap Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape? Susah, sangat susah. Apakah kita dapat mengasihi Yesus lebih daripada orang-orang yang kita kasihi? Lebih dari suami atau istri atau anak-anak atau orang tua atau harta kita atau apapun juga. Kalau kita lihat dalam Filipi 1 ayat 29, dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saat kita percaya Yesus, itu sudah satu paket. Menderita untuk Dia. Jadi ikut Yesus bukan hanya kesenangan yang kita dapat. Kita dapatkan kesenangan yang dari surga yang memenuhi hati dan pikiran kita. Tapi kita menderita dalam dunia ini. Maksudnya dari menderita apa sih? Kalau kita lihat lagi Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menderita karena kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Kalau tidak ikut Tuhan ya enak-enak saja, bebas. Tapi karena ikut Tuhan, kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Next. Sangkal diri itu melupakan diri sendiri dan kepentingannya. Melupakan diri kita sendiri dan kepentingannya, mengabaikan dan menolak sesuatu yang ditawarkan. Melupakan diri sendiri. Jadi melupakan diri sendiri sepertinya ya menganggap diri ini gak terlalu penting. Tapi Tuhanlah yang terutama. Kepentingan kita taruh di nomor yang keberapa? Yang penting kepentingan Tuhan. Kita mengabaikan diri kita sendiri. Kita menolak sesuatu yang ditawarkan. Pernah ada salah seorang jemaat saya yang mengikut Tuhan. Dia percaya pada Yesus. Tapi dia dikucilkan. Tapi dia harus
di penjara. Jemaat ini seorang tentara, dia harus di penjara. Di penjara itu dikasih kitab suci dan kitab sucinya agama lain, suruh sembahyang. Tapi jemaat saya ini tidak mau. Dikucilkan, dimusuhi, lalu harus ya udah kalau gitu keluar dari tentara. Dia dengan sepenuh hati dia keluar. Dia pensiun dini, dia keluar lalu menjadi orang biasa karena Yesus mengabaikan kepentingannya, melupakan diri sendiri, menolak segala sesuatu yang ditawarkan. Dia ditawarkan, kalau kamu mau tetap pada kepercayaanmu yang dulu, kamu akan naik pangkat. Tapi dia tidak mau, karena dia mau menyangkal dirinya. Dan memikul salib siap menderita untuk Kristus. Siap dikucilkan, dibenci, perlakukan tidak adil, siap semuanya. Karena Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan kita ada dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana sih Kristus hidupnya? Filipi 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita baca sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam hidup kita bersama, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang katanya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini sama dengan menyangkal diri. Menyangkal diri, mengabaikan kepentingannya. Melupakan diri sendiri dan siap menderita. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah kita mampu seperti Yesus? Karena itu kita harus dipulihkan kasih kita, supaya waktu penderitaan datang, aniaya datang, kita tetap dapat berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak berpaling kemanapun. Biarpun kita disodorkan sesuatu yang menggiurkan daging kita, kita berkata tidak. Itu tidak boleh menurut firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Petrus setelah dipulihkan kasihnya,
dia dapat hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai Rasul Yesus, sampai mati disalib dengan kepala terbalik. Mungkin sekarang ini kita belum menghadapi penderitaan karena Yesus secara nyata, secara global. Kita belum menghadapi itu semua. Tapi nanti akan datang saatnya di mana akan datang penderitaan-penderitaan karena kita percaya Yesus. Kalau kasih kita tidak dipulihkan, kalau kita tidak mengutamakan Yesus, kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih kita kepada Yesus, kita akan dapat menyangkal dia, sama seperti Petrus. Kita akan dapat sangkali dia. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil menjadi percaya untuk mengikuti jejaknya Yesus, yaitu menyangkal diri kita, memikul salib kita. Kita rela menderita karena Kristus. Saya tidak tahu apakah kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang rela berkorban. Kalau kita memiliki kasih yang rela berkorban, maka semua firman Allah akan kita ikuti tanpa bertanya pada Tuhan. Sebab dalam Yohanes 14, kalau kita buka ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku dengan kasih agape, sama ini bahasa aslinya agape, kamu akan menuruti segala perintahku, kamu akan taat pada segala perintah firman Allah. Kita akan dapat menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Menyangkal diri paling susah karena melawan kedagingan kita. Daging maunya enak aja. Semua yang enak-enak itu pasti daging punya. Tapi mari kita mau menyangkal diri kita, memikul salib kita, mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saya tidak tahu bagaimana kasih kita pada Tuhan. Tapi mari kita, mungkin sekarang kita masih memiliki kasih yang sebagai rekan, kasih yang tidak berani berkorban. Tapi marilah kita bertumbuh terus di dalam kasih kita kepada Tuhan. Sampai kita memiliki kasih agape, kasih yang rela berkorban. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus.
hati kami Tuhan. Engkau lihat kasih kami kepada Engkau masih jauh dari sempurna Tuhan. Kami seringkali tidak mau berkorban demi Engkau. Kami seringkali egois Tuhan. Kami tidak dapat menyangkal diri kami. Kami tidak dapat memikul salib kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Tapi kami mau bertumbuh terus dalam kasih kami kepada Engkau Tuhan. Mari Yesus, pulihkan kasih kami. Pulihkan Tuhan. Biar Tuhan kami boleh bertumbuh terus dalam kasih kami kepada Engkau hingga mencapai kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang walaupun Tuhan, tolong kami supaya Tuhan kami dapat Tuhan melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar walaupun berat. Tapi Allah Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukannya. Mari bekerjalah Allah Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Berikan kami keteguhan hati sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan tanpa dikurangi Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, segenap jiwa kami Tuhan. Bekerja terus, bekerja. Ini kami Tuhan, ini kami. Kau lihat keadaan hati kami masing-masing. Mari bekerjalah, bekerjalah. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Sehingga pada saat nanti, saat penderitaan datang, saat aniaya datang, kami tidak lari dari Engkau. Kami tidak menyangkal Engkau Tuhan. Tapi kami dapat tetap teguh berdiri. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang lebih dulu setia kepada kami. Allah yang telah meninggalkan jejak-jejak teladan-Mu kepada kami semua. Bekerja dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati jemaat GBI Dalbelsi Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja menumbuhkan kasih kepada Engkau yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat dengan berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Berkati kehidupan mereka, pribadi mereka, pekerjaan usaha mereka, pelayanan mereka. Engkau berkati semua. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Bagaimana dengan firman Tuhan yang hari ini? Semua diberkati Tuhan, semua dilawat Tuhan, semua mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Sukiyat? Mengerti Pak. Kami mengurut atas nama seluruh jemaat di GBI Double Sila Tumanten dan semua pengurus dan jemaat yang ada, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi Sukiyat buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini, yang di dalamnya kami boleh dikuatkan dan diberkati. Hari ini kami belajar satu hal, biarlah kasih kami perlu dibaharui, ditingkatkan. Sebagaimana Tuhan mau supaya Petrus pun kasihnya ditingkatkan. Sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Tuhan engkau tahu, saya mengasihi engkau. Kalau baca di Alkitab lain ya kita nggak mengerti tentang kasih, itu semua tentang kasih. Apa itu kasih? Tapi dari Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita akan temukan ternyata yang dimaksudkan Tuhan adalah kasih agape. Tuhan mau
Kita bukan sekedar mengasihi Tuhan seperti kasih Pileo, kasihnya Petrus yang pertama. Tuhan, Engkau tahu saya bisa mampu mengasihi Engkau dengan kasih Pileo. Tuhan mau kita naik, bukan hanya kasih Pileo, karena kasih Pileo itu adalah kasih persaudaraan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ikut Tuhan dengan kasih Pileo. Di tengah jalan kita tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kasih yang dikatakan tadi, walaupun seperti tema kita di tahun ini, tetap setia walaupun. Nah, itu dia. Hari ini firman Tuhan yang menunjang tema kita. Tetap setia walaupun dunia goncang-gancing sana sini, dunia dilanda sana sini, tapi orang yang mengasihi Tuhan, yang kasih agape, walaupun digoncang bagaimanapun, walaupun digeser bagaimanapun, walaupun ditipu bagaimanapun, walaupun dunia ini goncang-gancing bagaimanapun, tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Memikul salib, menyangkal diri dan setia mengikut Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berarti kita harus siap-siap menderita juga. Siap-siap mengalami banyak tantangan dalam kehidupan ini. Tapi kita tetap menjadi orang yang kuat. Dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan kita. Badai ini tidak akan hilang. Masalah boleh datang. Asal ada Yesus di samping kita, tenang hidup ini. Amin. Sama seperti saya, buah pepatah berkata demikian. Ada satu teman bilang begini, satu tokoh agama juga, dia bilang begini, saya tidak mau ke surga, saya mau ke neraka. Waduh, ini pendeta ngajarin yang gak benar ini. Kenapa? Kalau di surga sana tidak ada Yesus, apa gunanya? Di neraka ada Yesus. Sekalipun ada di neraka ada Yesus, neraka bisa diubahkan jadi surga. Seperti itu saudara. Sekalipun mungkin kita dunia ini goncang-gancing sana sini, nggak tenang apa segala. Kalau ada Yesus di hidup kita, tenang. Oleh karena itu kita didorong mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Terima kasih Ibu buat firman Tuhan yang hari ini. Dan buat jemaat Tuhan yang ada, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan dan menonton dan setia terus beribadah. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang mau mendukung dalam doa, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi, WhatsApp saya atau melakukan pelayanan pastoral. Bapak Ibu boleh WhatsApp saya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami Bapa dari awalnya ibadah sampai selesai. Kami boleh dapat berjalan dengan baik ibadah kami hari ini Tuhan. Tolong Tuhan mampukan sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Ibu Evi Sukiyat, berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati suaminya, anak-anaknya, berkati jemaatnya, seluruh kehidupannya, seluruh aktivitasnya dilindungi, ditolong, diberkati dalam nama Yesus. Sudah menjadi saluran berkat bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang lain, berkati umat Tuhan yang setia menyaksikan hari ini, mata yang melihat kami hari ini, yang membuka hidup mereka, hati mereka, bahkan membuka handphone, laptop, bahkan PC yang ada menyaksikan hari ini. Kamu berdoa Tuhan, Engkau melihat hati mereka, Engkau lihat rinduan mereka, Engkau melihat itu, apa yang menjadi harapan mereka, apa menjadi pergumulan mereka, apa menjadi doa mereka hari ini. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah kalian semua, diberkatilah kita semua dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita dalam rumah tangga, diberkatilah kita dalam bisnis, diberkatilah kita dalam pekerjaan, diberkatilah kita dalam pelayanan, diberkatilah kita dalam rumah tangga, diberkatilah kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Keluar masuk kita dijaga, ditolong, dilindungi, dipagari. Sebagaimana Tuhan memagari Ayub, biar kita dipagari. Harta bendanya dipagari, keluarga dipagari, rumah tangga dipagari, semua dipagari. Semua kami boleh dilindungi dan dipagari senantiasa. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan kami semua. Berkati anak-Mu yang lain Bapak yang saat ini bergumul dalam usaha mereka, Tuhan tolong. Yang sedang merintis usaha, Tuhan tolong. Berdoa buat orang tua yang ada dalam gereja-Mu, baik Oma Wesley Taroleh, kami serahkan kehidupan yang selalu ke dalam tangan Tuhan. Berkati Oma ini selalu Bapak, berkati anak, mantu, cucunya semua. Diberkatilah mereka ini Bapak dalam nama Yesus. Pagari keluarga ini, tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah-Mu. Berkati Papa dan Mama daripada Desi, yang berapa hari yang lalu mungkin hamba pernah dengar kabar mereka
mengalami sedikit gangguan kesehatan, bahkan mengalami bakteri atau virus pun, kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan sempurna adanya dalam nama Yesus. Berkati papa kakak daripada Om Hani yang saat ini juga mungkin terbaring di sakit karena ada jatuh, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi Bagari selalu dalam nama Yesus. Berkati Pak Atek juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Jeffrey Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu Bapak dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Christine, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berapa hari yang lalu mungkin pernah mengalami sakit, kami berdoa hari ini Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Damayanti Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan Bapak. Anak-anakmu yang lain, jemaatmu yang lain yang menyaksikan hari ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan tolong selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Ibu Herlita Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan Ibu yang lain juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan kami. Simpatisan-simpatisan yang ada, Tuhan berkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi bangsa ini, anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini Bapa dalam nama Yesus. Dalam program yang sedang direncanakan untuk vaksinasi, Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Anak-anakmu yang sedang mungkin melakukan liburan, Tuhan tolong, Tuhan pagari selalu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami menyerahkan Bapa anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan sertai, Tuhan lindungi Bapa. Berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua yang kami lakukan dan kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bahkan anak-anakmu yang telah memberikan persembahan bahkan perpuluhan, ulurkan tangan-Mu selalu memberkati mereka. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka memberi dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati Ibu Aling, berkati Carlos, berkati Ayumi, berkati Angel. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik, menyerahkan kehidupan kami. Seluruhnya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Salam bagi Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami tetap menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat anak-Mu di bulan Mei ini. Bulan April kemarin mereka berulang tahun. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun kepada mereka. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini Minggu 9 Mei 2021 dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.